Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para guru madrasah dimanapun berada. Kali ini kami hendak menyajikan aplikasi rapor excellent versi 2021. Versi ini kami siapkan dalam rangka mengantisipasi masa transisi proses penyelarasan rapor digital dalam platform e-learning yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Agama setelah beberapa waktu yang lalu memberhentikan pemberlakuan rapor ARD. Pembaruan di dalam versi ini sangat terkait sekali dengan pemberlakuan kurikulum darurat oleh pemerintah, di mana melalui kurikulum darurat itu kompetensi dasar itu mengalami perubahan sebagaimana diatur di dalam SK Balitbang nomor 18H/KR tahun 2020 serta Peraturan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Adapun pemetaan kompetensi dasar pada versi 21 ini mempertimbangkan pemilihan kompetensi dasar serta materi esensial sebagaimana diamanatkan di dalam kurikulum darurat, serta mempertimbangkan pula ketersediaan bahan ajar yang terdapat di dalam buku tematik yang paling akhir, serta buku digital tahun 2020. Sedangkan format dan sistematika aplikasi rapor excellent versi 21 ini itu sebetulnya masih sama dengan versi-versi sebelumnya. Berikut kami sajikan manual cara penggunaan versi rapor versi 21 yang kami kembangkan. Ini adalah tampilan beranda excellent versi 21. Fiturnya masih kosong, tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian telah memasukkan NPSN, ini klik, maka fitur-fitur ini akan muncul dengan sendirinya, termasuk nama madrasah Bapak dan Ibu sekalian. Langkah selanjutnya setelah memasukkan NPSN, silakan masukkan data siswa. Data siswa yang ada ini ada 10 anak, ini adalah contoh. Silakan jika di sekolah Bapak dan Ibu sekalian ternyata ada lebih dari 10 peserta didik, maka Bapak dan Ibu sekalian silakan menambah. Tidak perlu mencantumkan angka, cukup mencantumkan nama saja. Contoh, kita tulis nama Sekar. Klik enter, maka akan bertambah kolom secara otomatis dengan sendirinya. Demikian selanjutnya, nama-nama yang lain silahkan ditulis di bawah kolom ini. Kita kembali ke depan. Setelah kita menuliskan data siswa, kemudian kita menuliskan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler masih kosong, silakan bisa diisi. Misalnya ada ekskul BTQ. Enter, maka ke bawah sudah langsung tertulis dengan sendirinya. Ada ekskul kedua, misalnya pramuka, maka tinggal tulis pramuka, enter.
Kemudian untuk penilaian silakan tempatkan kursor di sini, maka akan ada tanda list di sini. Kita klik tanda listnya, kita pilih nilainya A atau B atau C atau D. Misalnya kita pilih nilai A, maka sudah keluar deskripsinya. Memuaskan, sangat aktif dalam kegiatan BTQ. Misalnya kita tulis B. Oke, maka akan keluar secara otomatis nilai di bawahnya. Kita kembali ke depan. Selanjutnya, naikkan kelas dan catatan guru. Klik di sini. Oke. Kita masukkan misalnya anak tersebut naik kelas 3, tinggal tulis saja angka 3, maka tinggal kelas hilang dengan sendirinya. Kemudian di dalam rapor, para guru juga ditugasi untuk mengisi deskripsi catatan. Ini deskripsi catatan, kami sudah menyediakan beberapa contoh. Ini contoh yang sudah ada, kita hapus dulu. Delete. Nah, ketika kita akan memberi deskripsi terhadap peserta didik Ivan Darmawan dengan deskripsi nomor 3, sikap sosial dan spiritual telah mengalami perkembangan ke arah positif, maka kita klik angka 3 itu di sini. Nah, ini klik 3, maka muncul dengan sendirinya. Atau kemudian kalau misalnya deskripsi itu akan kita tambahkan pada nomor 5, maka tinggal klik di sini, pilih tanda list, klik nomor 5. Deskripsi yang ada di sini hanyalah contoh. Bapak dan sekalian boleh mengganti contoh-contoh yang ada di sini dengan bahasa Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya ketika dipasangkan pada peserta didik, silakan tinggal memasukkan angka-angka ini saja. Selanjutnya nanti di dalam rapor peserta didik nanti akan tercantum dengan sendirinya dan akan tertulis secara konsisten. Oke, selanjutnya ada pula absen, ada pula sikap spiritual, sikap sosial. Kita klik sikap spiritual. Di dalam sikap spiritual kita bagi menjadi 4 kegiatan observasi. Jadi observasi 1 ini merupakan hasil rekapitulasi bulan pertama. Misalnya bulan Januari, taat beribadahnya nilainya apa, perilaku syukurnya nilainya apa, berdoa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan nilainya apa. Tidak perlu ditulis, silahkan klik tanda list, kita pilih anak tersebut mendapat nilai PB, B atau SB. Jika PB kita klik PB seperti ini, dan ini silahkan ditulis secara keseluruhan. Tanpa ditulis secara keseluruhan, maka deskripsi nilai sikap tidak akan keluar. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara mengisi daftar nilai tematik. Contoh kita klik tema 5. Yang di atas ini adalah contoh yang sudah jadi. Tapi kalau misalnya sudah membuat penilaian terhadap anak, silakan masukkan ini. Ini adalah nilai harian yang diperoleh oleh peserta didik. Selanjutnya bagaimana dengan pelajaran non-tematik. Kita tinggal klik di sini. Kita masukkan nilai harian. Ini adalah nilai harian. Kemudian kita masukkan nilai PAT. Selanjutnya nilai akhir akan diperoleh secara otomatis. Nilai raport diperoleh secara otomatis. Deskripsi akan diperoleh secara otomatis. Keterampilan juga akan diisi secara otomatis. Demikian pula mata pelajaran yang lain. Selanjutnya KKM. Kriteria ketuntasan
minimal. KKM yang ada di sini hanyalah merupakan contoh. Silakan KKM yang telah disusun oleh Bapak dan Ibu sekalian masukkan ke dalam ini. Fikih berapa, PPKN berapa, silakan dituliskan di sini. Selanjutnya KKM Satuan Pendidikan. Berdasarkan juknis yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, KKM yang dituliskan merupakan KKM terendah dari beberapa mata pelajaran di atas. Jadi KKM Satuan Pendidikan merupakan KKM yang terendah dari KKM pada semua mapel. Oleh karena itu ketika ada mapel yang paling rendah 66, maka KKM Satuan Pendidikannya berarti 66. Tapi jika misalnya ada KKM 62, maka ini akan berubah menjadi 62. Oke, itu semua fitur yang ada pada beranda ini, dan sebetulnya masih banyak pula yang perlu dijelaskan, termasuk bagaimana perbedaan KKM Satuan Pendidikan dan KKM mata pelajarannya. Kalau langkah tadi sudah dibuat, maka Bapak dan sekalian tinggal proses cetak. Untuk dapat proses cetak, yang pertama cetak cover. Cover sudah tersedia kalau datanya sudah diisi tadi. Selanjutnya yang kedua, biodata juga sudah tersedia secara otomatis, tinggal print. Kemudian yang ketiga, rapor, ini juga sudah tersedia, tinggal print. Nilai sikap sudah ada, sikap sosial sudah tersedia, kemudian daftar penilaian ini juga sudah tersedia. Kemudian daftar penilaian deskriptif juga sudah tersedia. Kemudian seluruh komponen yang tadi Bapak Ibu masukkan di dalam tabel yang pertama sudah masuk semua. Nah, ini adalah hasil rapot untuk siswa nomor 1. Jika Bapak dan Ibu sekalian mau mencetak siswa nomor 2, maka tinggal klik tanda ini, nanti akan berubah menjadi siswa di urutan kedua. Demikian pula jika akan ngeprint untuk siswa nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Jika terjadi ada deskripsi yang terlalu banyak sehingga nabrak garis ini, maka untuk dapat meluaskannya, ini aplikasi ini dalam kondisi terkunci. Oleh karena itu kami sediakan petunjuk untuk dapat membukanya, yakni dengan cara klik review, klik unprotect, kemudian masukkan password EXC2. Oke, maka kalau sudah ini terbuka, maka Bapak dan Ibu sekalian silahkan tinggal mengatur mana yang hendak diperbaiki. Selanjutnya kalau perbaikan sudah selesai, silakan protek kembali. Sebab jika tidak terprotek, maka apabila Bapak dan Ibu sekalian secara tidak sengaja mendelete kolom, maka akan merusak aplikasi. Oke, jadi diprotek kembali, protek, tulis EXC, enter, EXC kembali, enter. Semua file yang tersedia di sini itu semuanya dalam kondisi terprotek. Untuk dapat membuka proteknya seperti tadi. Caranya klik review, klik unprotect, masukkan password. Ingat, passwordnya adalah
EXC. Oke. Baru dapat diedit. Kita kembali ke depan. Demikian para guru sekalian, aplikasi rapor berbasis Excellent yang kami namai dengan sebutan aplikasi Excellent versi 21. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para guru dalam melaksanakan tugas pemetaan dan penyelarasan KD, baik yang diterbitkan oleh Balitbank Perbukuan maupun yang diterbitkan oleh Kementerian Agama melalui PMA 183, serta memadukannya sehingga menjadi sebuah laporan yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mari kita wujudkan madrasah hebat, madrasah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.